Meningkat acara yang keempat yaitu inti yang ceramah agama yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Kiai Haji Komarudin Bisri MPDI yang dilanjutkan dengan doa. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhalan nikah miftaha lil barakah wa kharama syifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa azimana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil awwalina wal akhirina ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala fi hadha sa'ir waladaka ummuka ya ba'nu adama bakiya wa nasu haula bayanu kakaunan surura. Sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal. Saya ulangi, amin ya rabbal. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila khadiratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa li baitihil kiram, khususan ila Ananda Muhammad Nuh Siregar dan Ananda Yunita Harahap hasil maqasid bi syafaati Rasulillah wa bi karamah Syekh Abdul Qadir Jailani kulluhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kompak yuk, amin. Saya ulangi, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summal Fatihah khususun ila almarhum Bapak Haji Daud Siregar beserta dengan ibu dan seluruh keluarga besar, wa khususun ila keluarga besar Bapak Haji Mangarahon Harahap beserta dengan almarhum Ibunda Hajah Mas Delina Siregar sekeluarga besar,
dan seluruh pengiring manten semuanya yang hadir siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala bi barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus keluarga besar almarhum Bapak Haji Daud Siregar, dan bil khusus keluarga besar pihak besan Ananda Muhammad Nuh Siregar dan Yunita Harahap, semuanya pengiring manten, panitia, keluarga besar yang hadir siang ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur bihauli alhamdulillah, siang ini kita bisa bermuajahah, bisa berkumpul di kediaman almarhum Bapak Haji Daud Siregar dalam rangka ta'addus bin nikmah, syukuran ngunduh mantu Ananda Muhammad Nuh Siregar dan Yunita Harahap yang telah melaksanakan akad nikah pada hari Ahad 31 Juli 2022 di kediaman mempelai Desa Tanjung Baru Timur, Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara. Mudah-mudahan kehadiran kita semua para jamaah akan memberikan dorongan doa demi doa kepada kedua mempelai Ananda berdua, mudah-mudahan di dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan senantiasa mendapatkan rumah tangga yang senantiasa mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang aman, damai, tentram, bahagia, sejahtera dunia sampai akhirat. Amin gitu loh Pak Ibu, amin. Terlambat. Amin Allahumma. Salawat teriring salam tiada pernah bosan-bosannya. Marilah kita sanjungkan keharibaan yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan harapan Bapak Ibu, kita semua seluruh kerabat undangan yang hadir siang hari ini, kelak nanti di akhirat kita semua akan diaku umatnya Rasulullah, dan kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma atau pertolongan dari baginda yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, hari ini Bapak almarhum Bapak Haji Daud Siregar sekeluarga besar
syukuran dan meminta doa kepada kita seluruh jamaah yang hadir siang ini. Ibu Haji, doa yang paling baik itu adalah doanya orang yang berjamaah. Maka tatkala kita menikahkan anak atau nyunatin anak, kata baginda Rasul, aksiru min du'ail khair minan nas fa innaka la tadri min ghairi fa min tuqbal. Kalau kita nikahin anak atau nyunatin anak, maka kita dianjurkan supaya banyak-banyak minta doa yang baik-baik kepada keluarga, kepada kerabat, kepada undangan. Sebab kita tidak pernah tahu dari lisan mana yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya kalau ngundang orang nggak usah pilih-pilih. Yang kaya diundang, yang miskin diundang, yang tetangga jauh diundang, yang tetangga dekat diundang. Sebab rahasia Allah. Ada yang kadang-kadang doanya ikhlas. Ada undangan kita yang doa sama kita itu ikhlas. Mungkin itu doanya yang diijabah oleh Allah. Ada yang kadang-kadang datang ke tempat kita itu doa, kondangan, tapi nggak ngedoain kita, pulang ngalah gremeng, ngoceh. Iya ya, kondangan tempat Bu Haji Rahab. Ngambil ikan, ngambil daging, kleru laos. Masaknya asik, segala macam ada kadang-kadang. Maka oleh sebab itu ngundang orang dimintain doa, dan doa yang paling baik itu doanya orang jamaah. Ad-doaul arba'ina kad-doail walihil wahid. Doanya orang yang berjamaah sedikitnya 40 orang mereka berdoa kepada Allah kayak begini ini, sedikitnya 40 orang, maka insya Allah doa-doanya akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Makanya alhamdulillah Bu Haji, saya syukur alhamdulillah menyambung niat. Dulu terakhir ketemu dengan almarhum ayahanda di tempat ini, di rumah ini. Terakhir saya ceramah di tempat Bu Haji Jasni. Beliau punya keinginan, Pak Kiai tolong doakan anak saya, bila mana nanti insya Allah ketemu jodohnya, saya kepingin ngajak Pak Kiai nanti datang ke rumah saya untuk bersilaturahmi, memberikan wejangan tausiah ular-ular keagamaan buat anak-anak saya. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Hari ini insya Allah almarhum Bapak Haji Daud, beliau tersenyum. Niat beliau untuk mengadakan tausiah dan pengajian insya Allah sudah terbayarkan sesuai dengan niat yang almarhum inginkan. Untuk begitu ngunduh mantu ngadakan pengajian, tadi sudah diawali dengan membaca ayat suci Al-Quran. Tadi sudah juga ada sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Ibu Haji, Bapak Besan, siapa yang nikahin anak lalu nyunatin anak, di rumah kita ini ada yang baca Quran walaupun hanya 1 ayat. Saya ulangi, ada orang yang nikahin anak atau nyunatin anak, di rumah kita ini ada yang membaca Quran walaupun hanya 1 ayat. Lalu ada yang bertawasul dan bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha
wa wijru man amila biha. Siapa yang nikahin anak atau nyunatin anak, lalu di rumah kita ini ada orang yang ngajak ibadah, ada yang baca Quran, ada yang bersolawat, ada yang ceramah. Siapa tahu kita ngadain pengajian, ada jamaah yang dapat hidayah Allah, ada yang dapat petunjuk Allah, maka insya Allah ibunda tercinta dan seluruh keluarga besar akan mendapatkan pahala oleh ganjaran, ditambah lagi dengan pahalanya orang-orang yang diajak ibadah siang hari ini. Amin ya robbal, amin ya robbal. Dan sebaliknya, ini harus saya baca ini, nggak boleh dipotong. Nanti kalau dipotong kiainya yang dosa. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ajruha wa wijru man amila biha. Dan siapa yang nikahin anak atau nyunatin anak, ngajak orang kumpul di rumah kita, lalu ada yang melakukan maksiat, ada yang mabuk di rumah kita, ada yang berantem di rumah kita, maka tuan rumah dapat dosa, ditambah lagi dengan dosanya orang-orang yang melakukan maksiat saat itu. Naudzubillahi min, udah dapat dosa, dapat maksiat, dapat laknat, biayanya mahal. Bareng Pak, bareng biar Bu Haji denger. Udah dapat dosa, dapat maksiat, dapat laknat, biayanya mahal. Nggak percaya, hitung-hitungan Bu Haji, hitung-hitungan. Organ tunggal 3,5 juta, campur sari 4,5 juta, orkes dangdut 15 juta, kuda lumping 4 juta, ngundang kiai berapa Bu Haji? Biar dengar Bu Haji. Organ tunggal 3,5 juta, orkes dangdut 15 juta, campur sari 4,5 juta, kuda lumping 4 juta, ngundang kiai nggak ada yang masang tarif. Ikhlas, perkara pulang dikasih alhamdulillah, nggak dikasih masya Allah. Kalau Bu Haji, orang-orang Pampangan sudah hafal sama saya, alhamdulillah, nggak pernah minta-minta. Jelek Bu Haji kalau ada kiai minta-minta, ada ustadz minta-minta, jelek, nggak bagus kalau ada kiai minta-minta. Tapi lebih jelek lagi kalau Bu Haji kedatangan kiai nggak ngasih apa-apa, itu lebih jelek lagi. Aku sudah akrab sama almarhum, jadi aku berani aja ngomong, biasa lah, namanya udah kayak keluarga ya Bu Haji ya. Saya alhamdulillah Bu Haji ketemu orang Siregar, ketemu orang Tambunan. Alhamdulillah kemarin saya ke Blitar, itu Pak Haji Herman Tambunan di BK 9, orangnya luar biasa. Alhamdulillah, jadi orang lain udah kayak saudara, termasuk dengan almarhum Bapak Haji, Ibu Hajah, bapak-bapak, ibu-ibu, anakku kedua mempelai yang berbahagia. Saya lanjutkan ceramah ini setelah selingan yang lewat berikut ini. Jangan kemana-mana. Bismillah. Jam berapa Kang? Bawa jam nggak? Yang bawa jam ketinggalan dari jam. Hah?
10.37, setengah 11. Nggak lama, insya Allah sampai jam bisa jam piro Kang? Wih, insya Allah nggak lama. Khusus buat pengantin baru yang tercinta Ananda Muhammad Nusirgar dan Yunita Rahab, tapi juga bermanfaat insya Allah untuk pengantin lawas seperti kita ini. Nah, Muhammad Nuh, Yunita, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu, tepatnya hari Ahad tanggal 31 Juli, Ananda telah melaksanakan akad nikah di Bukit Kemuning. Alhamdulillah, Allah temukan jodohnya dengan orang Bukit Kemuning. Pertama nak, Bapak pesan supaya rumah tangga kalian diberkahi oleh Allah. Dalam kitab Jauhar Tauhid disebutkan sidqul qasdi. Nah, niatlah berumah tangga, menikah, bangun rumah tangga untuk niat beribadah kepada Allah. Yuni, Muhammad Nuh, nikah, bangun rumah tangga, jangan punya niat yang lain kecuali untuk mengharapkan ridha Allah. Kam min amalin yatasawwaruna min amalil akhirah summa yasiruna min amalid dunya bisu'in niyah. Karena banyak orang yang kelihatannya ibadah kepada Allah, mereka menikah, salat, haji, umroh, tapi bukan karena semata-mata untuk mencari ridha Allah. Ada banyak orang yang berangkat haji niatnya supaya dipanggil Pak Haji. Begitu pulang dari haji nggak dipanggil Pak Haji, marah. Panggil namanya nggak mau nengok. Kenapa? Kamu nggak tahu saya ini udah berangkat ke Mekah. Mahal saya ini ke Mekah ini. Ada orang yang sholat tapi nggak semata-mata karena Allah. Mentang-mentang di rumah mertua, sholatnya takbirnya dikencangin, Allahu Akbar. Sholatnya di rumah mertua, berarti pengen dielem mertua, sholatnya bukan karena Allah. Anandaku, begitu menikah dengan niat untuk ibadah kepada Allah, maka insya Allah apapun yang kalian lakukan ke depannya, insya Allah akan bernilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk Bu Haji, syukuran anak, ngundang tetangga kerabat kanan kiri, jangan punya niat yang lain kecuali niat untuk ibadah kepada Allah. Niatkan, alhamdulillah mumpung lagi nikahin anak, syukuran, ngundang saudara-saudara yang jauh-jauh, mumpung lagi ada kesempatan, niatkan buat ibadah sama Allah. Kalau sudah niatnya ikhlas, maka insya Allah kerabat saudara kita datang ke sini dengan membawa doa, dengan membawa senyum, maka capeknya kita, lelahnya kita insya Allah jadi lillah. Capeknya kita, lelahnya kita insya Allah jadi ibadah. Amin ya robbal alamin. Kedua, nak, orang bangun rumah tangga itu suami istri harus kompak. Ya nak ya Yun, suami yang paling baik adalah suami yang bertanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin kepada seorang istri dan kepada keluarganya. Jangan kau korbankan, kau berikan makan-makan yang subhat, apalagi haram. Waman waqa'a fis subhat waqa'a fil haram. Kalau orang makan yang subhat, mendekatkan diri ke dalam yang haram. Dan kalau kita makan yang haram, membuat hati kita menjadi qaswatul qalbi, hati kita menjadi keras dan sulit mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Muhammad Nuh pesan bapak, nak, cari usaha yang halal ya nak ya. Kalau jadi pedagang yang jujur, jangan kurangi timbangan. Kalau janji sama orang ditepatin, jangan ngerugiin orang. Yang jadi pegawai jangan mengambil yang bukan hak kita. Bawalah pulang rezeki yang halal. Man akalal halal sofat fikrohu wa harakot kolbuhu. Kalau makan halal, insya Allah jiwanya tenang, pikiran kita jadi lapang. Amin Allahumma. Muhammad Nuh, nah, kalau kita makannya halal, wujudnya halal,
cara mendapatkannya halal, nikmat. Diproses di dalam kandungan, ada yang jadi darah, ada yang jadi daging, ada yang jadi sperma, istri kita jadi sel telur, ada yang jadi ampas. Anakku, kalau kita makan halal, makanannya halal, minumannya halal, gak minum-minum haram gak makan-makan haram gak, insya Allah darah yang dihasilkan dari makan-makan yang halal dipompa oleh jantung, shoot, membasahi seluruh organ tubuh kita. Hati kita dibasahi oleh darah-darah yang dihasilkan dari makan-makan yang halal. Orang kalau makanannya halal, hatinya dibasahi oleh darah yang halal, insya Allah keluar perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipakai sholat ringan, dipakai jamaah ringan, dipakai sedekah enggak sayang, dipakai naik haji enggak eman-eman, dipakai untuk umroh menjadi duyufur rahman, menjadi tamunya Allah enggak sayang. Kalau makanan kita makanan yang halal. Tapi kalau makan kita makan yang subhat, apalagi haram, hati menjadi keras. Harta banyak tidak bisa kita nikmatin. Mau dipakai sedekah jadi sayang, mau dipakai umroh sayang, mau dipakai haji mendekatkan diri sama Allah sayang, dipakai untuk bantu masjid sayang, dipakai untuk bantu pesantren sayang. Hari-hari kita cuma sibuk mikirkan dunia, hanya kerja, tapi kita semakin jauh dengan Allah. Yang ada turfa'ul barokah min kasbihim, Allah ngasih rezeki tapi keberkahannya diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak orang yang hartanya banyak tapi tidak bisa menikmati kekayaannya. Rumah bagus, di rumah nggak ada ketenangan. Mobil bagus, nggak ada ketenangan jiwa. Suami tampan, istrinya ngelus dada, hartanya banyak. Bagaimana nggak ngelus dada? Harta banyak, duit banyak, suami ganteng, nggak taunya suaminya jarang pulang. Diem suaminya punya simpenan di Bandar Lampung. Alhamdulillah, nyonyor sampeyan. Kadang harta banyak tapi jiwanya nggak tenang, jauh dari rahmat Allah. Buat apa? Punya istri cantik, tapi kalau istri cantik jauh dengan Allah, ngaji nggak mau, ibadah nggak mau, jauh dengan Allah, ibadah kagak mau, kumpul dengan ibu-ibu pengajian nggak mau. Subhanallah, ini istri cantik tapi imannya tipis. Muhammad Noh, istri cantik tapi jiwanya hampa. Kalau suami di rumah dia kelihatan sayang sama suami, tapi giliran suami pergi kerja, bukannya ngedoain suami, malah nyanyi pir kopar kapir, ada tunggak kayu jati, mari lubang mampir, mumpung suamiku sedang pergi. Naudzubillahimin. Ternyata harta, kedudukan, pangkat dan jabatan tidak menjamin kebahagiaan hidup seseorang. Muhammad Noh, Adidaku Yuni, kadang-kadang ada orang yang hidupnya pas-pasan tapi jiwanya tenang. Rumahnya maaf cuman geribik tapi hatinya tenang. Dia menggantungkan hidup sama Allah. Selesai sholat dia doa sama Allah, ya Allah ya Rabb, saya usaha nggak kurang-kurang ya Allah, saya bekerja nggak pernah kurang ya Allah, saya doa nggak putus-putus ya Allah, tapi rezeki yang kau berikan hanya sebatas ini ya Allah. Aku ridho ya Allah, aku ikhlas ya Allah. Pak, kadang-kadang ada orang yang hidupnya pas-pasan tapi jiwanya, hatinya gumantil, hatinya menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah.
pasrah kepada Allah, uripe ayem, tentrem, glenggem, tiap tahun bojone meteng. Alhamdulillah. Bu Haji tahu istrinya meteng, tahu hamil. Nih, maka yang pertama nak, cari rezeki yang halal, jadi darah baik. Kalau makan kita halal, Muhammad Noh, terusannya ya, jadi sperma yang baik. Istri kita makan halal, insya Allah jadi sel telurnya baik. Apalagi kalau kumpul, minimal Muhammad Noh, inget-inget, kalau mau kumpul sama istri minimal wudhu dulu ya no ya. Ini khusus buat pengantin baru, juga buat pengantin yang lawas. Wudhu dulu supaya nanti anak cucu kita, anak-anak kita jadi anak-anak yang baik. Jangan pulang nonton organ dulu geratak main gasa aja. Wudhu dulu. Kalau sempet Muhammad Noh, sholat 2 rakaat. Masih sempet, tambah baca surat Tabarok. Kalau masih sempet, tambah dzikir 100 kali. Nah kalau masih juga sempet, nambah istighfar 100 kali. Apa Kang? Keburu subuh. Nah minimal kalau sempet disempetin ya no ya. Wudhu minimal supaya bersih. Doa Allahumma jadibna bijanibi syaiton. Kalau ndak apal Pak Kiai, aku ndak apal yang itu, ya sudah bismillahirrahmanirrahim. Sperma bagus dihasilkan dari makan halal, sel telurnya bagus dihasilkan dari makan halal. Mau bikinnya baca bismillah atau pilih malam Jumat Sayyidul Ayyam, ibadah lipat ganda oleh Allah, baca Yasin, baca, termasuk berhubungan di malam Jumat, insya Allah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kaul ulama, nak berdua Yuni, nak, kalau malam Jumat 1 kali berhubungan itu pahalanya sama dengan membunuh 100 setan. Alhamdulillah. Yun, malam Jumat jangan lupa 2 kali berhubungan sama dengan pahalanya membunuh 200 setan. 3 kali berhubungan, ingat-ingat, 3 kali berhubungan sama dengan membunuh 300 setan. Pahalanya 4 kali berhubungan sama dengan membunuh suami. Ayah kelenger Pak. Nah wis tuwa di cuman jamu nih ya bangga orang lawan. Kalau makan kita halal, spermanya bagus, runtutnya pelan-pelan, saya memang nggak buru-buru. Sel telurnya bagus, spermanya bagus, mau berhubungan, berwudu dulu. Ini insya Allah awal agar anak-anak kita kelak, cucung-cucung dari kedua belah pihak, cucung-cucung dari almarhum Bapak Haji Daud dan pihak besan, insya Allah full up-nya kedepannya anak-anak kita, cucung-cucung kita menjadi anak-anak dan cucung-cucung yang soleh dan solihah. Ayo diaminin, jadi anak-anak dan cucung-cucung yang soleh dan solihah. Amin ya robbal alamin. Ketiga, supaya rumah tangga kalian berdua diridhoi dan diberkahi oleh Allah, ingat-ingat anandaku berdua Muhammad Noh, nak ya, jangan lupakan ibadah, jangan ninggalin ibadah. Dengar Muhammad Noh, Yuni, jangan ninggalin ibadah. Hartamu sundul langit, kebunmu beribu-ribu hektar, rumah kamu bagus, penghasilan kamu banyak, tidak ada gunanya. Insya Allah, demi Allah, kalau nanti kita meninggal dunia, semua kekayaan itu akan bakal kita tinggalin. Hanya ibadah itulah yang insya Allah menghantarkan kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hidup jadi barokah, rezeki jadi barokah, rezekinya jadi barokah, rumah tangga jadi barokah. Tapi kalau kita dekat sama Allah, nah dekat sama Allah diwujudkan melalui sholat. Sholat ya nak ya, sholat. Ini banyak orang Islam ini ngakunya Islam tapi nggak mau sholat. Sholatnya setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Tapi yang banyak begitu Pak di Bandar Lampung. Kalau di Pampangan, di Bukit Kemuning ya mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah, banyak juga akhirnya. Kalau diajak tahlilan, selamatan, wow, kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, berkatnya gede-gede, la ilaha illallah, tapi nggak pernah sholat. Ingat ya nak ya, sholat 5 waktu. Eling-eling itu pesan Bapak ini, sholat 5 waktu supaya hidup kita ini jadi berkah. Kalau sholat 5 waktu sudah bagus, tambah dengan sunnah demi sunnah. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Tambah kita kalau malam bangun malam, bapak-bapak, pak, kalau malam suka bangun nggak Pak? Ngapain? Kencing. Ya Allah, jawabnya buat kencing Pak. Ya sudah, kalau udah, maksudnya gini Pak, kalau udah malam bangun kencing, sekalian ngambil air itu maksud saya. Kepalang bangun kencing, dah ngambil air wudhu, mumpung lagi bangun tengah malam, orang pada tidur, kita Allahu Akbar, bangun tengah malam, sholat malam. Antabudallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Bangun tengah malam, sujud kepada Allah seolah-olah kita mampu melihat Allah. Enggak mampu melihat Allah, maka yakinlah saat itu Allah melihat kita. Timbul khusyuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Latihannya bangun malam. Makanya bapak-bapak, Bu, Pak, yang kompak Pak, kalau pengen menikmati nikmatnya sholat, kalau pengen menikmati nikmatnya ibadah, bangunlah tengah malam, sujudlah kepada Allah, dan berbanyaklah bertawasul dan bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad. Latihannya bangun tengah malam. Muhammad kalau rumahmu nanti kedepannya dekat masjid, jangan lupa ke masjid ya nak ya, supaya berkumpul dengan jamaah, jangan ngedekem di rumah terus. Sholat berjamaah di masjid, supaya nanti kenal dengan tetangga kanan kiri, sholat berjamaah di masjid, supaya masjidnya makmur. Kadang-kadang kita ini masjid gede-gede bagus-bagus, tapi giliran ngisinya memprihatinkan. Ditambah lagi kalau subuh, yang adzan sudah mbah-mbah, adzan subuh umur 70 tahun, suaranya ngempos, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan as-salatu khairum minan naum. Pas depan masjid ada pengantin baru, orang Sunda jawab, ente sholat ente naon. Yang adzan itu anak muda subuh itu. Ayo anak muda, ayo adzan subuh. Kalau anak muda kan suaranya kenceng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau yang adzan kenceng Pak, subuh-subuh orang gerakap bangun. Minimal pengen lihat yang adzan. Nyampe ke masjid, kamu yang adzan? Iya. Oh, kirain siapa? Lah balik, lah ngapa nggak sholat? Cuman lihat yang adzan. Ting bating. Tapi lumayan lah, ini enggak, sudah dingin-dingin di Pampangan, adzannya sudah aki-aki umur 70 tahun, ngempos Allahu Akbar. Nunggu 15 menit 30 menit nggak ada yang datang, hampir 1 jam ditungguin, datang umur 50 tahun, kalah tua sama yang adzan, sudah kayak komat Allahu Akbar, Allahu Akbar, doa la ilaha illallah, doa anna Muhammadur Rasulullah. Selesai komat sudah kayak jadi imam, sudah azan komat jadi imam.
makmumnya cuma satu, masjidnya besar, lampunya terang. Ini banyak begini, ini masjid-masjid arah-arah sono no, Tabumi sono sampai pada Lampung. Nggak tahu kalau di Bukit Kemuning ada nggak masjid model kayak begini ini. Sudah lampunya terang, masjidnya bagus, yang jamaah nggak ada gairah untuk berjamaah. Sudah adzan, sudah kakek-kakek umur hampir 80 tahun suruh jadi imam. Ayo kek jadi imam. Nengok ke belakang, makmum cuma satu. Sufufakum, luruskan sapnya. Lah makmum cuma satu kok suruh ngelurusin. Mesti lurus. Kata Imam, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Selesai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum jawab amin. Ya kan makmum itu kan gimana irama imam. Kalau imamnya nanjak pasti makmum ikut. Coba saya tes jamaah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jos. Imamnya nanjak, makmum ikut. Tapi kalau pas ketemu imam linya itu nurun, ya pasti ikut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jawab amin. Umur udah 80 tahun menjadi imam. Kebetulan mau cari surat-suratannya payah betul. Baca bismillah sampai bolak-balik nyari ayat yang pendek, yang panjang takut lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Makmumnya udah kegeremeng, mau baca surat apa ini kakek ini, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pas ketemu Pak, kebetulan ketemu pendek ayatnya tapi banyak jebakannya ini. Jebakannya banyak, akhirnya nggak ketemu ujung. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala wala. Makmumnya hafal, nyeletuk dari belakang. Lakum, oh iya, lakum dinukum waladdallin. Amin lagi. Udah aki-aki, daya ingat sudah dikurangi oleh Allah. Ya Bapak Ibu, jangan lupakan ibadah supaya dekat sama Allah, supaya rumah tangga jadi barokah, rezekinya barokah, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Terakhir, Yuni jadi istri yang solehah ya nak ya. Bagaimana caranya Yun? Perintah baginda Rasul, idza nadurta ilaika syarraka. Kalau dilihat suami istri yang solehah, dia mampu menyejukkan dan menyenangkan hati suami. Caranya bagaimana nak Yuni? Wajhun malihun, mukanya berseri-seri di hadapan suami. Yun, dandan untuk suami, berhias untuk suami. Cantikmu itu lu buat suamimu. Jangan kayak mak-mak kita itu, kalau mau ke pasar dia dandan, mau kondangan dia dandan, giliran di rumah kayak hantu mau beranak. Kadang-kadang dasternya jebol, keleknya mambu, giliran mau kondangan pakai parfum. Giliran di rumah baunya GPU, kalpanak, balsem. Kalau mau kondangan dia berhias, dia dandan. Nah, keluar rumah dandan nggak dilarang, tapi yakinlah dandan buat suami pahalanya surga. Pakai bedak satu olesan dapat 10 kebaikan pahala hitungan Allah. Pakai lipstik satu olesan dapat 10 kebaikan pahala hitungan Allah. Maka ibu-ibu, bu bersyukurlah ibu. Kalau ibu punya bibirnya agak tebel, agak memble, agak ngedower, syukur sama Allah. Sebab apa? Makin banyak olesannya pakai lipstik, makin banyak pahalanya. Alhamdulillah. Tapi buat suami,
Jadi krembat pakai suami, ke salon pakai suami, untuk suami, ya medikur buat suami. Jangan salah alamat. Yang kedua, lisanun fasihun, kalau ngomong bicaranya bagus. Istri yang soleh itu nak, dia menyejukkan hati suami kalau ngomong, peredam kalau suami sedang punya masalah. Dan istri yang soleha menjadi pendorong suami tidak ada gairah untuk ibadah dan bekerja. Saya ulangi kalimatnya nak, Yuni, perhatikan baik-baik. Istri yang soleha, dia menjadi peredam kalau suami sedang punya masalah. Dan istri yang soleha menjadi pendorong kalau suaminya tidak ada gairah untuk bekerja dan untuk ibadah. Suami sedang ada masalah, istri yang soleha jangan jual kompor meleduk. Yun, kalau suamimu ada masalah diredam, jangan dikompor-komporin, jangan dikipas-kipasin. Ya nak ya, suamimu pulang kelihatannya loyo, ada apa bang? Itu tetangga kita itu kurang ajar, betul. Saya istri yang soleh, sudahlah bang, rangkul, udahlah bang, nggak apa-apa, itu mah biasa salah paham dikit. Jangan kadang-kadang ada apa bang? Itu tetangga kita itu masak siringnya melolo. Kadang-kadang kalau istrinya nggak pernah ngaji, pak mohon maaf, ngambil, udah berangkat lagi bang, ayo, aku di belakang, sambil begini istrinya, nah jadi itu. Istri yang soleh jadi peredam. Usaha lagi sepi, dagang gak dapat untung, jual kopi kadang-kadang dapat untung, kadang enggak. Istri yang soleh tanggap. Ada apa bang? Kelihatannya lemes, dagang turun terus gak dapat untung. Istri yang solehah, Yuni dia ngomong, udahlah bang, hari ini belum dapat untung, mungkin besok rezeki Allah berikan. Saya tambahi dengan duha demi duha. Saya berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah akan ganti besok rupanya rezekinya tambah lancar, tambah barokah. Itu baru istri jos. Kadang-kadang istri kita itu enggak pak, udah capek-capek kita dagang, usaha lagi sepi, gak dapat untung, udah diomelin pula di rumah. Ada apa bang? Dagang sepi betul. Istri kita bukannya ngeredam, malah ngecocro saja. Memang abang ini goblok betul. Dari dulu dagang gak pernah dapat, merepet aja. Sampai duit bapak saya kamu habisin kan, habis. Makanya bapak-bapak kalau punya istri, kalau ngomong kayak radio rusak pak, tolong gak usah disamperin. Bapak cukup ngomong aja Al-Fatihah. Kalau kita samperin rebut itu. Istri yang soleh, begitu suami pulang, Yuni perhatikan baik-baik. Ini tambahan ilmu buat kita pengantin lawas. Jangan biarkan suamimu kalau mau makan sendirian. Yuni tolong dilatih dari sekarang, dampingi suamimu. Kalau masih pengantin baru saya yakin, tapi kalau kita pengantin lawas ini pak, sudah lupa ini istri, ini kewajiban ini. Istri, tolong maaf ibu-ibu, kerjaannya gampang tapi pahalanya besar. Kalau suami sedang makan, ladenin. Kerjaannya gampang tapi pahalanya besar. Maka jangan biarkan suami itu makan sendirian, dampingi. Mau makan, nasinya dideketin, launya diambilin, istri di sebelahnya. Kayak pengantin baru, bang ya Allah, saya ingat dulu kita pengantin baru, semuanya kita serba bersama. Hari ini saya baru ingat dengar Kiai Haji Komarudin dari Bandar Lampung, katanya kalau mendampingi makan suami pahalanya besar. Hari ini aku amalkan bang. Mudah-mudahan abang senang berdampingan dengan saya sehidup semati bang, untuk kita sampai ke surga kembali. Begitu suaminya dalam batin, alhamdulillah, istriku makin tua makin perhatian. Aku berjanji kepadamu ya Allah, tidak akan aku kubur sebelum dia mati ya Allah. Ayo, kadang-kadang kita ini suruh makan aja makan sendirian. Ya, nah lisanun fasihun, kalau ngomong bicaranya baik. Ketiga, istri yang solehah, wa idza amartaha ilaika ata'atka, kalau diperintah suami dia taat sama suami sepanjang perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kalau bertentangan perintah suami itu dengan ajaran agama, istri tidak wajib mentaatinya, tapi istri tetap harus hormat kepada suaminya. Terakhir yang keempat, wa idza khifta khafitutka fi maliha wa nafsiyata khadhal jan min asyiti, kalau ditinggal suaminya pergi, istri yang solehah dia sanggup menjaga harta suami, termasuk aib suami, aib rumah tangga, aib keluarga, tidak gampang dibicarakan orang lain. Pengumuman Bapak Ibu, anakku Yuni, istri yang solehah yang pandai menyimpan rahasia keluarga,
maka nanti di akhirat akan ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangan suamimu, ketahuilah suamimu bukan hebat kayak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suamimu banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Istri yang solehah ikhlas menerima kekurangan suami. Ya nak ya. Termasuk Muhammad Nuh, istrimu bukan sehebat kayak Siti Khotijah. Istrimu itu adalah manusia biasa, banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Terimalah kekurangan yang ada untuk menjadi penyempurna agar rumah tangga kalian insya Allah menjadi rumah tangga yang berkualitas, rumah tangga yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, selamat ya. Emno, selamat berbahagia. Bapak doain. Ibu, banyak hal yang saya sampaikan karena terbatasnya waktu, mungkin ya ada kegiatan tempat yang lain. Ikan sepat, ikan gabus berenang di air tawar. Lebih cepat selesainya lebih bagus. Mohon maaf Pak Kiai dan pengiring manten, perutnya sudah pada lapar. Mari kita berdoa Bapak Ibu, mendoakan kedua mempelai dan untuk kita semua yang hadir kesempatan siang hari ini. Wasallimu radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillah ya ma'bud, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal adimi wa sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakharatil maut. Allahumma anta rabbi la ilaha illa alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Ya Allah, ya sami'u ya qarib, ya basyiru ya mujib, ighfirli warhamni ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya mujibas sailin, siang ini kami munajat kehadiratmu ya Allah. Ananda kami Muhammad Nuh Siregar dan Yunita Harahap saat ini duduk di Paleminan dalam rangka ngunduh mantu keluarga besar Bapak Haji Daud almarhum. Ya Allah, rahmati dan berkahi kedua mempelai ananda kami berdua ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, ananda kami yang saat ini sedang duduk di pelaminan ta'addus binikmah syukuran, senantiasa ananda kami di dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan senantiasa mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana rumah tangga yang dibangun oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khotijah ya Allah, sebagaimana rumah tangga yang dibangun oleh Nabi Adam dengan Siti Hawa ya Allah. Satukan mereka ya Allah, berkahi hidupnya dan keluarganya ya Allah, hantarkan rumah tangganya ya Allah, mudah-mudahan sampai ke surgamu ya Allah. Limpahkan kepada kedua mempelai rezeki yang halal dan barokah untuk kedua mempelai ya Allah, dan kepada kami semua seluruh kerabat yang hadir siang hari ini ya Allah, agar kami bisa memberi makan keluarga kami ya Allah, membiayai anak-anak kami sekolah kuliah dan di pondok-pondok pesantren ya Allah, dari rezeki yang halal dan barokah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ayahanda kami Bapak Haji Daud Siregar ya Allah telah kembali ke pangkuanmu ya Allah. Begitu pula dengan almarhum Ibu Hajah Mas Delina Siregar ya Allah telah kembali ke pangkuanmu ya Allah. Kami yakin ya Allah, anak-anaknya, putra-putrinya beliau saat ini sedang tersenyum. Angkatlah derajatnya kedua orang tua kami ya Allah.
Tempatkan mereka ya Allah di tempat yang mulia di sisi-Mu ya Allah. Tempatlah mereka ya Allah di surga-Mu ya Allah. Kami saat ini sedang berbahagia ya Allah, karena anak-anak kami saat ini sedang melaksanakan syukuran pernikahan ya Allah. Kami menjadi selesai seperti ini, sekolah, kuliah, karena pengorbanan orang tua kami yang tidak pernah lelah untuk putra putri kami yang saat ini duduk di pelaminan ya Allah. Anak kami, begitu orang tua kami membesarkan ananda berdua dengan penuh kasih sayang, dengan penuh untaian air mata. Bahkan kadang-kadang orang tua kami ya Allah dulu tidak sempat sholat tahajud di waktu malam, karena kami terbangun, kami menangis di waktu malam. Kadang-kadang kami ya Allah tidak sempat orang tua kami sholat duha, karena kami saat itu menangis, ingin digendong oleh orang tua kami. Di tengah-tengah kami bahagia, orang tua kami sudah tiada. Hanya untaian doa demi doa ya Allah. Tempatkan orang tua kami di surga-Mu ya Allah. Ampunkan segala kesalahan dan dosa-dosa beliau ya Allah. Ampuni segala kesalahan dan kekhilafannya ya Allah. Rabbana taqabbal du'a ya maulana, istajib du'a ana ya maulana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya maulana antat tawwabur rahim. Ya Allah, kelak mudah-mudahan kedua mempelai Engkau berikan keturunan, anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, anak yang soroful abna dalilun ala sorofil aba, anak yang akan bisa mengangkat derajatnya orang tuanya dunia sampai akhirat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mudahkan kami mencari rezeki yang halal dan barokah, agar semua seluruh jamaah undangan yang hadir ini mudah-mudahan semuanya bisa menunaikan ibadah haji atau umroh di tahun-tahun yang akan datang ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Bapak Ibu hadirin, kalau ada sumur di ladang bolehlah saya numpang mandi. Andai kata umur kita panjang, insya Allah saudara-saudaraku di Bukit Kemuning kita bisa silaturahmi lagi. Tapi kalau umur kita tidak panjang, mungkin Bapak Ibu yang mati duluan, mungkin saya yang matinya belakangan. Atau mungkin sebaliknya, barangkali saya yang matinya belakangan, mungkin Bapak Ibu yang mati duluan. Bodoh aja. Kalau umur kita tidak panjang, mudah-mudahan nanti di surga kita kembali dipertemukan oleh Allah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.